Pernahkah Anda berpikir, kalau esen yang paling wangi, yang harganya paling mahal, dan yang paling Anda andalkan, justru jadi alasan utama Anda boncos seharian? Kedengarannya aneh, kan? Kita selalu diajarkan bahwa aroma kuat itu kunci sukses memanggil ikan. Tapi bagaimana jika saya bilang, 9 dari 10 pemancing melakukan kesalahan fatal saat mencampur esen, mengubah umpan terbaik mereka menjadi racun yang membuat ikan lari tunggang langgang. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas dosa-dosa tersembunyi para pengoplos esen. Saya jamin setelah menonton ini, cara pandang Anda terhadap botol-botol kecil andalan itu akan berubah selamanya. Menurut Anda, apa campuran esen paling aneh yang pernah Anda coba? Tulis di kolom komentar, kita mulai diskusinya dari sekarang. Mari kita jujur, dunia esen ini sudah seperti sekte rahasia. Ada resep turun-temurun, ada oplosan sakti dari juara Galatama, dan ada keyakinan buta bahwa lebih banyak lebih baik. Kenapa? Karena kita semua mencari jalan pintas. Kita ingin umpan kita jadi yang paling menonjol di dalam air. Kebiasaan ini sudah mendarah daging. Kita lihat teman sebelah sukses dengan aroma A, lalu kita campur dengan aroma B andalan kita, tambah lagi sedikit aroma C biar makin mantap. Tanpa sadar, kita tidak sedang membuat umpan, tapi sedang melakukan eksperimen kimia yang gagal di pinggir empang. Dan kebiasaan inilah yang akan kita bedah satu persatu. Kesalahan pertama dan paling fatal adalah mentalitas lebih banyak lebih baik. Bayangkan Anda masuk ke toko parfum. Satu semprotan mungkin membuat Anda wangi dan menarik. Tapi jika Anda menyiram satu botol ke badan Anda, orang-orang bukan mendekat, tapi malah lari sambil menutup hidung. Begitu juga dengan ikan. Indera penciuman ikan ribuan kali lebih sensitif dari kita. Dosis esen yang menurut kita pas, bagi ikan bisa jadi seperti ledakan kimia yang sangat mengganggu dan berbahaya. Alih-alih penasaran, mereka justru menganggap area umpan Anda sebagai zona beracun. Sekarang, mari kita bicara soal overdosis. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam air saat esen terlalu banyak? Senyawa kimia dari esen akan menyebar secara agresif, mengubah komposisi kimia air di sekitar umpan secara drastis. Ikan memiliki organ yang disebut garis rusuk atau lateral line yang sangat peka terhadap perubahan getaran dan tekanan air. Aroma yang terlalu pekat dan menyengat menciptakan kebisingan kimiawi yang membuat ikan stres dan waspada. Jadi, bukannya memanggil, Anda malah menyalakan alarm bahaya di seluruh spot. Selanjutnya, kesalahan mencampur aroma yang saling bertabrakan. Ini sering terjadi. Kita berpikir, aroma amis dari coya, wangi dari melati, dan gurih dari tenggiri, jika digabung akan jadi super. Kenyataannya, bayangkan Anda membuat kopi, lalu Anda campur dengan saus barbeku dan sirup stroberi. Apakah rasanya jadi enak? Tentu tidak. Setiap aroma punya profil kimianya sendiri. Saat dicampur sembarangan, mereka tidak saling melengkapi, tapi saling merusak, menciptakan sebuah aroma baru yang aneh dan tidak dikenali oleh ikan sebagai makanan. Pikirkan seperti ini, ikan, terutama ikan mas, punya memori aroma. Mereka tahu aroma alami cacing, lumut, atau pelet. Esen yang baik meniru atau memperkuat aroma alami tersebut. Tapi saat Anda mencampur aroma buah nangka yang manis dengan aroma amis yang menyengat, otak ikan tidak bisa memprosesnya. Ini seperti sinyal yang membingungkan. Di satu sisi ada aroma makanan, di sisi lain ada aroma aneh yang tidak wajar. Hasilnya, keraguan. Dan ikan yang ragu-ragu tidak akan pernah memakan umpan Anda dengan lahap. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan aroma dasar umpan itu sendiri. Misalnya Anda menggunakan umpan putih berbasis susu yang sudah punya aroma wangi dan gurih. Lalu Anda menambahkan esen durian dengan dosis tinggi. Apa yang terjadi? Aroma asli umpan yang disukai ikan jadi tertutup total. Anda seolah-olah menyajikan steak enak yang sudah Anda siram dengan sebotol kecap asin. Rasa asli steaknya hilang. Padahal seringkali aroma alami dari umpan dasar, itulah yang menjadi kunci, dan esen seharusnya hanya menjadi penguat, bukan penutup. Lalu ada sindrom koki gila, yaitu memasukkan semua jenis esen yang ada di dalam tas ke dalam satu adonan umpan. Ada sisa esen A sedikit, esen B sedikit, esen C juga. Daripada dibuang, semua dicampur jadi satu, dengan harapan menciptakan formula ajaib. Ini adalah resep paling pasti menuju kegagalan. Mencampur tanpa takaran dan tanpa konsep yang jelas sama saja dengan berjudi.
Anda tidak akan pernah tahu kombinasi mana yang berhasil, dan yang lebih penting, Anda tidak akan pernah tahu kombinasi mana yang membuat ikan kabur. Mari kita bahas faktor yang sering dilupakan, suhu air. Suhu air sangat mempengaruhi cara aroma menyebar. Di air yang hangat, molekul aroma bergerak lebih cepat dan menyebar lebih luas. Jadi, jika Anda menggunakan dosis esen yang sama saat cuaca panas dan cuaca dingin, hasilnya akan sangat berbeda. Di cuaca panas, dosis tinggi akan membuat ledakan aroma yang berlebihan. Sebaliknya, di air dingin, aroma lebih sulit menyebar, sehingga butuh sedikit penyesuaian dosis. Ini adalah contoh nyata. Pagi hari saat air masih dingin, umpan dengan aroma yang tidak terlalu menyengat mungkin bekerja dengan baik. Namun, ketika matahari mulai naik dan air menghangat, aroma yang sama bisa menjadi terlalu kuat. Pemancing yang cerdas akan selalu membawa 2 atau 3 setelan umpan, atau setidaknya mengurangi dosis esen seiring dengan naiknya suhu air. Mereka tidak menggunakan satu resep sakti untuk semua kondisi. Faktor lain yang jarang dibahas adalah pH air. Setiap esen, terutama yang berbasis kimia, bisa sedikit mengubah tingkat keasaman atau pH air di sekitar umpan. Ikan sangat sensitif terhadap perubahan pH. Jika campuran esen Anda terlalu asam atau terlalu basa, ikan akan merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Ini mungkin terdengar rumit, tapi intinya adalah sesuatu yang berlebihan hampir selalu memberikan dampak negatif pada lingkungan mikro di sekitar umpan Anda. Coba perhatikan di kolam-kolam pancingan yang ramai atau kolam Galatama. Ikan di sana sudah sangat pintar. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai macam aroma esen. Aroma yang terlalu kuat dan umum justru membuat mereka curiga. Ini seperti alarm yang memberitahu mereka, awas, ini pancingan. Di spot-spot seperti ini, justru umpan dengan aroma yang lebih alami, lebih kalem, atau bahkan tanpa esen sama sekali, kadang bisa memberikan hasil yang lebih mengejutkan. Efek ini bisa kita sebut sebagai aroma hantu. Ketika Anda menggunakan esen dengan dosis yang sangat tinggi, aromanya tidak hanya menempel di umpan, tapi juga larut dan tinggal di area lapak Anda untuk waktu yang lama, bahkan setelah umpan diangkat. Ikan yang mendekat akan mencium aroma kuat ini tanpa menemukan sumber makanannya. Lama-kelamaan, mereka akan mengasosiasikan area tersebut dengan bahaya atau sesuatu yang aneh dan memilih untuk menghindarinya sama sekali. Kesalahan fatal lainnya. Satu resep untuk semua jenis ikan. Anda harus ingat, selera ikan itu berbeda-beda. Ikan mas mungkin suka aroma wangi amis. Ikan lele lebih cenderung ke aroma amis busuk. Ikan patin suka aroma asam gurih. Jika Anda menggunakan oplosan andalan untuk ikan mas saat memancing ikan patin, jangan heran kalau hasilnya zonk. Ini sama seperti menawarkan sate kambing kepada seorang vegetarian. Tawarannya bagus, tapi targetnya salah. Kebiasaan buruk berikutnya adalah meniru resep teman atau juara mancing secara membabi buta. Teman Anda sukses besar dengan oplosan esen X, Y, dan Z dengan perbandingan 1:2:3. Lalu Anda menirunya persis, tapi Anda lupa bertanya, umpan dasarnya apa? Dia mancing jam berapa? Kondisi airnya bagaimana? Resep esen bukan formula sihir yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari sebuah sistem yang mencakup umpan dasar, kondisi air, cuaca, dan bahkan teknik memancing. Sekarang kita masuk ke aspek teknis, basis pelarut esen. Ada esen yang berbasis minyak, oil base, dan ada yang berbasis air atau alkohol, water base. Mencampur keduanya bisa jadi masalah. Bayangkan mencampur minyak dengan air. Mereka tidak akan pernah menyatu dengan sempurna. Hal ini bisa membuat penyebaran aroma di dalam air menjadi tidak merata. Sebagian aroma mungkin langsung menyebar, sementara sebagian lagi terperangkap dalam gumpalan minyak. Khusus untuk esen berbasis minyak, ada jebakan tersembunyi. Jika digunakan terlalu banyak pada umpan yang dasarnya kering seperti pelet, minyak tersebut bisa melapisi atau menyegel permukaan umpan. Akibatnya, aroma alami dari pelet itu sendiri jadi sulit keluar. Umpan Anda mungkin wangi di luar, tapi aroma intinya terperangkap di dalam. Ikan mungkin datang karena aroma esen, tapi saat akan memakannya, mereka tidak mendeteksi aroma makanan yang sebenarnya, dan akhirnya pergi. Jebakan psikologis berikutnya adalah menginginkan hasil instan. Kita baru melempar umpan 15 menit dan belum ada sambaran, lalu langsung menyimpulkan esennya kurang kuat.
Kita angkat umpannya, kita tambahkan lagi beberapa tetes esen, lalu lempar lagi. Ini adalah siklus yang merusak. Memancing butuh kesabaran. Ikan butuh waktu untuk menemukan umpan Anda. Terlalu sering mengubah dosis di tengah permainan hanya akan membuat spot Anda semakin tercemar oleh aroma kimia yang berlebihan. Aturan emas dalam bereksperimen adalah ubah satu variabel dalam satu waktu. Jika Anda ingin menguji esen baru, gunakan umpan dasar yang sudah Anda percaya. Jangan mengganti umpan dasar dan esen secara bersamaan. Jika Anda tidak mendapatkan hasil, Anda tidak akan tahu mana penyebabnya. Apakah umpan dasarnya yang salah atau esennya? Lakukan pengujian secara sistematis, seperti seorang ilmuwan, bukan seperti penjudi. Kita juga sering lupa bahwa umpan bukan hanya soal aroma. Ada faktor visual, rasa, dan tekstur. Mungkin saja aroma esen Anda sudah pas, tapi warna umpan Anda terlalu mencolok untuk kondisi air yang jernih. Atau mungkin tekstur umpan Anda terlalu keras. Terlalu fokus pada aroma dan melupakan aspek lain dari umpan adalah sebuah kesalahan strategis yang besar. Kesalahan ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Cara Anda meneteskan esen. Banyak yang meneteskan esen langsung ke seluruh permukaan umpan yang sudah jadi. Cara yang lebih baik adalah mencampurnya terlebih dahulu dengan air atau bahan pelarut lain, lalu baru diaduk rata dengan adonan umpan. Ini memastikan aroma tersebar secara homogen. Jika tidak, akan ada bagian umpan yang overdosis aroma, dan ada bagian lain yang hambar. Dan kesalahan terakhir yang mungkin paling penting adalah kurangnya observasi dan terlalu bergantung pada resep. Jangan pernah berhenti mengamati. Perhatikan kondisi air, cuaca, dan perilaku ikan. Perhatikan umpan apa yang digunakan oleh pemancing yang sukses di sekitar Anda. Resep terbaik bukanlah resep yang tertulis di buku catatan, tapi resep yang Anda adaptasi langsung di lokasi berdasarkan pengamatan Anda. Jadilah pemancing yang berpikir, bukan hanya pemancing yang mencampur. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Ternyata, musuh terbesar kita saat meracik umpan bukanlah ikan yang sulit makan, tapi seringkali adalah tangan kita sendiri. Dosa terbesar dalam mengoplos esen adalah keyakinan buta bahwa lebih banyak lebih baik dan lebih wangi lebih unggul. Padahal kuncinya ada pada keseimbangan. Titik baliknya adalah saat kita sadar bahwa esen bukanlah pemeran utama, ia hanyalah pemeran pendukung. Umpan dasar yang berkualitas adalah bintangnya. Esen yang baik seharusnya memperkuat, bukan menutupi. Ini mungkin akan mengubah total cara Anda menyiapkan amunisi untuk memancing. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pencerahan ini bisa membuat tali pancing Anda lurus terus dan terhindar dari boncos. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus membongkar mitos-mitos lain di dunia permancingan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari saya. Setelah mendengar semua ini, esen apa yang akan pertama kali Anda kurangi dosisnya saat mancing berikutnya? Saya sangat penasaran dengan jawaban Anda di kolom komentar.